Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sharing bersama tentang persiapan praktek kerja lapangan di Fakultas Psikologi. Saya bicara baik, tadi yang tidak tersampaikan oleh Bu Endah maupun Pak Lubab, saya ingin mengingatkan bahwa sosok mahasiswa psikologi UIN Malang itu adalah sosok Bu Lubab yang kita tahu bersama dicirikan dengan 4 kekuatan, adanya kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Nah, kedalaman spiritual dan keagungan akhlak tidak menjadi fokus kajian ini, keluasan ilmu juga bukan di sini. Nah, pada kematangan profesional inilah kita akan berbicara, salah satunya bagaimana sih kita uji coba di lapangan kematangan sebagai profesi seorang calon sarjana psikologi. Oke. Agak singkat dan saya akan tanya di tempat yang lain. Oke, saya juga ingin mengingatkan bahwa sebuah perguruan tinggi itu tidak bisa terlepas dari konsep yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian pada masyarakat. Nah, itu kalau pada mahasiswa seperti apa aplikasinya? Karena kalau pada dosen juga beda ya. Pendidikan dan pengajaran itu kalau di mahasiswa itu diaplikasikan dalam bentuk praktek kerja lapangan atau kita sebut sekarang PKL. Tadi Pak Lubab sudah bicara tentang sejarah historisnya. Dulu pernah kita menyebut namanya PKLI, kemudian PKL dan lain sebagainya. Sekarang kita cukup PKL. Kemudian ada penelitian. Penelitian nanti Anda akan diuji pada tingkat akhir namanya skripsi. Dan sekarang kita juga ada program yang disebut dengan pengabdian pada masyarakat. Nah, sehingga 3 kegiatan inilah sebenarnya menjadi wah, ini ada usul dari Bu Mahmudah, Bu Dekan, jangan lupa nyanyi. Oh iya, nanti duet sama Bu Mahmudah. Oke, kita fokus sekarang di praktek kerja lapangan seperti apa. Oke. Sekali lagi saya ingin mengingatkan tentang batasan kenapa harus ada konsentrasi. Oke. Cuma pertanyaan mendasar bagi Anda para mahasiswa yang memilih konsentrasi di psikologi pendidikan itu kenapa? Saya ingin tahu apa dulu. Nah, karena ini yang menjadi alasan nanti sekaligus juga yang akan menjadi perbedaan dengan klinis, industri, dan sosial dalam praktik di lapangan. Ya. Tadi Bu Endah memberikan contoh bagus sekali. Tidak berarti Anda praktik di sekolah itu psikologi industri tidak bisa bicara. Karena bagaimana struktur organisasi di sekolah, itu saya kira bidang konsentrasi industri sangat tepat untuk bicara. Demikian juga tadi Pak Lubab bicara tentang bagaimana mengedukasi masyarakat. Itu psikologi pendidikan sehingga tempat itu bisa dimasuki oleh berbagai ranah. Gitu. Bahkan sekarang ini di sekolah itu ada yang disebut dengan asosiasi psikologi sekolah. Kalau dulu memang berkembang yang disebut dengan asosiasi psikologi pendidikan, fokusnya adalah pada penanganan kasus-kasus yang memang bisa ditangani secara lebih ringan. Tapi ketika kasus-kasus di sekolah itu sudah menyangkut masuk klinis, nah, sehingga psikologi klinis harus masuk ke sana. Nah, disitulah kemudian berkembang apa yang disebut dengan asosiasi psikologi sekolah. Mungkin di antara Anda nanti juga ada yang bisa berpartisipasi di bidang itu. Oke, nah saya akan lebih fokus bagaimana yang bisa kita lakukan kalau kita memilih di konsentrasi psikologi pendidikan. Oke, kematangan profesional bagi lulusan psikologi itu sesungguhnya dicirikan hanya dengan 3 poin penting. Anda mampu melakukan assessment, Anda melakukan intervensi, yang kedua, dan Anda mampu melakukan riset. Ketiga ranah ini sesungguhnya satu kesatuan. Ya. Jangan Anda melakukan satu kegiatan hanya assessment saja, melakukan hanya pemetaan saja, hanya menggolongkan, mengklasifikasikan. Itu belum selesai. Ketika Anda mampu mengidentifikasi suatu masalah dalam bidang pendidikan misalnya, maka lanjutkan dengan tindakan yang bisa Anda
lakukan. Tindakan itu berupa upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ketika masalah tersebut sudah dilakukan, maka lihat hasilnya. Ketika hasilnya sudah ketemu, maka itu sesungguhnya tidak lain dari proses sebuah riset. Dan riset itu selalu diakhiri dengan publikasi ilmiah. Makanya saya ingin sekali kalau setiap PKL itu mesti ada produk yang tidak hanya berbentuk wujud selesai dalam bentuk laporan yang ditumpuk di kantor, tapi sebuah laporan yang itu merupakan produk ilmiah. Seperti apa kita mengemasnya, sesungguhnya itu bisa kita lakukan bersama-sama. Sehingga kalau misalkan nanti ada dari 200 orang itu, katakanlah masing-masing kelompok ada 10, sehingga muncul 20 kelompok, akan muncul sebuah produk ilmiah berupa 20 laporan akademik. Wah, ini luar biasa. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya kira ini bagian dari upaya kita untuk bagaimana membesarkan fakultas. Oke. Nah, ini dalam konteks assessment tadi misalnya. Ini yang klasik yang dulu biasa dilakukan ketika masa-masanya tidak COVID gitu ya. Jadi kalau melakukan pengukuran dalam psikologi itu kan sesungguhnya hanya ada dua cara. Satu, tes itu yang sifatnya kognitif, dan yang kedua yang non kognitif. Baik itu berupa minat, bakat, kepribadian, dan sebagainya. Tapi Anda jangan berpikir ini akan dilakukan sekarang. Kalaupun dilakukan nanti bisa kena semprit Bu Enda. Bukan tempatnya Anda melakukan ini dan bukan kewenangan Anda untuk melakukan ini. Karena dulu kalaupun melakukan ini bukan bagian mahasiswa untuk melakukannya. Anda harus tetap ada dalam supervisor, ada hanya membantu saja gitu ya. Tapi ini yang dulu biasa dilakukan ketika masa-masa kita tidak COVID. Biasanya kalau praktek dalam bidang pendidikan itu memang guru pamongnya lebih banyak dia adalah seorang konselor. Dan konselor itu biasa melakukan hal-hal yang seperti ini, sehingga para mahasiswa bisa membantu dalam bidang ini. Yang kedua, assessment juga kita bisa melakukan observasi. Tadi Bu Enda sudah menceritakan bagaimana observasi dan wawancara ini sebagai satu mata kuliah tertentu di kita yang diberikan. Nah, bagaimana kita mampu mengungkap data-data awal sebagai bekal kita untuk melakukan treatment selanjutnya. Nah, ini semua bisa kita lakukan dari sekarang, khususnya yang nomor 2 dan nomor 3. Tadi saya mendengar informasi bahwa masih cukup lama bagi kita untuk mempersiapkan waktu PKL. Jadi kalau Juni, Agustus berarti ada beberapa bulan. Nah, dari situ Anda sudah bisa memperkirakan program seperti apa yang akan kita lakukan untuk kegiatan PKL ini. Selanjutnya saya berharap seperti ini. Ini salah satu contoh konkret yang bisa dilakukan. Ini bukan satu-satunya contoh. Jadi kegiatan profesi yang bisa dilakukan dalam bidang pendidikan itu yang paling umum itu adalah melakukan bimbingan dan konseling. Sengaja saya pisah antara bimbingan dan konseling. Walaupun itu sesungguhnya tidak bisa terpisahkan. Kalau melakukan bimbingan itu orang tidak perlu ada masalah. Jadi siswa datang pada Anda, dia memberikan minta wawasan lebih jauh tentang sesuatu, itu sudah melakukan bimbingan. Dan ini sangat bisa dilakukan oleh Anda di masa pandemi COVID seperti ini. Saya kira ini salah satu program kerja yang bisa dilakukan. Saya kemarin dengan dengan Pak Novi kalau nggak salah, waktu melakukan pengukuran tes ini ya, wawancara calon mahasiswa baru, saya mendapatkan salah seorang peserta yang membuat saya ketawa. Ketika saya tanya, Anda mengambil jurusan apa? Saya mengambil kedokteran. Terus saya tanya, Anda ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi guru. Jadi ngambil kedokteran ternyata ingin cita-citanya jadi guru. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian 75% mahasiswa SMK itu mereka masih tidak tahu ingin menjadi apa dan apa yang harus dipilih dalam melanjutkan studi. Nah, ini sesungguhnya lahan bagi Anda untuk memberikan layanan informasi tentang pendidikan tinggi. Gitu ya. Nah, melakukan bimbingan bisa dilakukan di sini. Dan yang paling mungkin sekarang itu sangat sederhana, mudah, dan efektif menurut saya dengan melakukan secara online. Kedua, Anda juga selain melakukan bimbingan tentu saja adalah melakukan konseling.
konseling baik masalah yang sifatnya akademik, personal maupun sosial. Masalah akademik ini saya kira terjadi ini tidak hanya pada siswa yang bisa dilakukan, ini ternyata juga pada guru, termasuk pada dosen. Ya. Jadi termasuk Anda semua, kita semua, saya kira sekarang mengalami yang disebut dengan kelelahan akademik. Saya kalau melihat jadwal, dalam sehari, jadi dalam seminggu itu setiap hari saya ada jadwal mengajar. Karena memang jumlah SKS yang harus diemban itu cukup banyak. Padahal kalau menghitung BKD misalkan itu kan hanya maksimal itu 18 itu sudah luar biasa. Ideal itu 12, 14, di bawah 16. Ini nyampe 20 sekian, 25. Bahkan kemarin ada dosen yang menunjukkan dia mengajar 33. Nah ini sesungguhnya luar biasa. Demikian juga dengan guru. Mengajar yang kelihatannya hanya menghadapi laptop, itu ternyata tidak sederhana. Sama juga dengan siswa. Siswa juga sekarang sedang mengalami kelelahan akademik, sehingga menjadi masalah tersendiri. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ada lahan bagi Anda untuk bisa berperan serta bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Masalah sosial juga muncul sekarang. Di sini tidak saya tulis, jadi masalah akademik, masalah personal, masalah sosial. Itu sekarang karena siswa-siswa sekarang di tingkat SMP pun sudah mulai terbiasa dengan melakukan sosial media. Nah, di sini muncul masalah-masalah sosial. Nah, ini juga masalah. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah melakukan seminar. Seminar yang dilakukan secara online. Temanya bisa bervariasi, atau juga Anda bisa membuat kelompok-kelompok yang disebut dengan konseling online. Wah, ini luar biasa saya kira. Ketika Anda, katakanlah Anda diberikan kewenangan satu kelas oleh guru komong Anda, maka satu kelas itu 40 orang atau 30 orang itu Anda berikan bimbingan, Anda melakukan konseling, nggak ada masalah. Tapi setiap data yang ada itu dicatat oleh Anda, kemudian itu dilanjutkan. Bahwa sesungguhnya saya kira ini saya ingin membantu melanjutkan kata Pak Lubab tadi, bahwa kegiatan profesi itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan riset. Ketika Anda melakukan ketika melakukan identifikasi, kemudian Anda melakukan treatment, kemudian Anda melaporkan, maka sesungguhnya itu adalah riset. Riset ini sangat penting, setidaknya dua hal. Pertama, itu adalah latihan bagi Anda untuk penelitian lapangan. Karena saya yakin sejauh ini Anda belum pernah melakukan penelitian lapangan yang ada dalam bimbingan seorang dosen. Kalaupun ada mungkin 1-2 ya ketika kegiatan hibah mahasiswa. Nah, inilah yang maksud saya tadi, setiap kegiatan profesi apapun itu menjadi sebuah hasil riset, yang riset itu harus dipublikasikan dengan nama Anda sendiri dan dosen pembimbing Anda. Saya membayangkan ada 20 kelompok, maka di akhir kegiatan PKL, kegiatan ini akan muncul 20 hasil riset minimal. Bahkan kalau ada satu kelompok ada 2 masalah, 2 tema, bisa 2. Bisa dan lain sebagainya. Kalau katakanlah satu kelompok ada 2 publikasi ilmiah, maka akan ada 40. Ketika ada 40, wah itu nama fakultas kita sesungguhnya sudah luar biasa. Ini saya kira di tempat lain belum banyak dilakukan, walaupun ada, belum begitu booming. Saya kira untuk hal-hal semacam ini kita bisa belajar banyak sama Pak Lubab. Anda lihat sendiri di Google Scholar-nya Pak Lubab. Pak Lubab itu selalu terbiasa untuk melakukan kolaborasi dengan mahasiswa. Dan ini yang sedang saya ikut belajar dari Pak Lubab, bagaimana itu bisa dilakukan. Dan itu tidak salah, bahkan itu seharusnya. Itu bukan naif ya. Asal dengan catatan, asal dosen itu jangan hanya ikut nama. Pokoknya silakan, saya hanya ikut nama saja. Atau sebaiknya, mahasiswa ikut nama, yang penting dosen yang melakukan itu tidak. Jadi yang disebut publikasi ilmiah itu, karena nama kita akan termasuk dalamnya, maka itu menjadi tanggung jawab bersama. Inilah yang disebut dengan kolaborasi. Kolaborasi tidak mesti harus menunggu dosen mendapatkan hibah penelitian, kemudian mengajak mahasiswa. Tapi mahasiswa itu dengan kita adalah sesungguhnya partner. Dosen dan mahasiswa itu adalah partner yang saling menguntungkan untuk belajar bersama. Nah,
Yang kedua, riset ini tidak kalah pentingnya adalah menjadi bahan untuk skripsi Anda. Skripsi Anda itu, tadi Bu Dekan menyampaikan benar, kalau Anda ingin tamat cepat waktu dengan kualitas yang baik, sesungguhnya PKL dan skripsi itu bukan sesuatu yang terpisah. Riset yang bagus itu dimulai dari yang disebut dengan preliminary research, penelitian terdahulu. Nah, di PKLI inilah sesungguhnya tempat Anda untuk mendapatkan data-data awal tentang bagaimana Anda melakukan skripsi. Nah, dengan demikian, sesungguhnya kegiatan profesi dan riset itu bisa dilakukan di bawah naungan kegiatan PKL. Baik, tadi Pak Lubab sudah bicara tentang SWOT. Bu Endah juga sudah berbicara, nah saya juga biar ada namanya, saya menambahkan ini yang disebut dengan SMART. SMART ini adalah singkatan dari Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Engaged. Ini adalah bagaimana cara kita membuat program kerja, selain analisis tadi yang disampaikan oleh Bu Endah, ini salah satu alternatif bagaimana kita mengukur sebuah program kerja. Yang pertama, SMART itu adalah S, sesuatu itu harus spesifik. Program kerja apa yang akan Anda lakukan? Jadi, katakanlah saya akan melakukan kegiatan bimbingan konseling. Sudah, spesifik. Spesifikkan lagi konselingnya dalam bentuk apa, ke siapa, dan lain sebagainya. Sehingga sesuai itu menjadi sangat khusus. Jangan punya kegiatan, saya akan melakukan kegiatan bersama siswa. Nggak jelas kegiatannya apa. Nah, itu tidak spesifik. Yang kedua, sesuatu itu harus bersifat measurable, bisa diukur. Nah, ini Pak Ridho banget ya. Jadi kalau ukur-mengukur, jadi saya selalu ingat pada Pak Ridho, karena ini sangat psikometri banget. Sesuatu yang diukur itu, biasanya kalau dalam psikometri kan selalu menghasilkan angka. Ini tidak salah juga gitu, bahwa ukurannya nanti bisa berupa angka. Atau bisa katakanlah berhasil, tidak berhasil. Atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah attainable. A-nya itu attainable. Atau ada beberapa ahli yang menyebut bukan attainable, tapi achievable. Sesuatu yang dapat dijangkau, sesuatu yang sifatnya efisien. Simple, cepat, tepat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai Anda kegiatannya itu terlalu bertele-tele. Attainable itu tidak bertele-tele ya, tidak bertele-tele. Itu jangan sampai terjadi. Dan yang keempat, R-nya itu adalah relevan, bahwa Anda harus melakukan kegiatan yang relevan dengan bidang keahlian Anda. Jangan sampai Anda mau katakanlah kegiatannya melakukan donor darah. Wah, itu bisa saja gitu, tapi apa relevan dengan psikologi? Kalaupun mau direlevan di mana rasionalisasinya? Nah, sekali lagi, apalagi kalau mau difokuskan tadi, Anda fokusnya di psikologi pendidikan seperti apa, maka harus relevan program-program yang Anda buat. Dan yang terakhir adalah time based, segala sesuatu itu dibatasi dengan akhir, dengan sebuah waktu. Karena itu, kegiatan PKL Anda yang diperkirakan pada bulan Mei, berakhir sampai Agustus, maka itu dimanfaatkan, jangan waktu itu. Jangan sampai Anda membuat program kerja yang capaiannya bisa dihitung dengan 2 tahun berikutnya. Nah, ini namanya tidak smart, tidak cerdas. Gitu ya. Baik, saya mengutip sebuah slide dari salah satu laporan PKLI beberapa tahun yang lalu. Dari panitia PKLI beberapa tahun yang lalu, slide-nya seperti ini saya ingat. Dia mengatakan, katanya begini, berdasarkan pengalaman, masih banyak program PKL tidak mendasari pendekatan ilmiah. Oke, ilmiah itu seperti tadi ya, sesuatu itu rasional dan empiris gitu kalau kriterianya, sehingga tidak aplikatif dan terukur. Oke, PKL kalau programnya seperti tadi itu bisa menjadi sesuatu kegiatan yang sifatnya scientific method. Oke. Kemudian mengapa begitu? Karena salah satu penyebabnya adalah semua tindakan, semua program kerja tidak didasarkan pada kelengkapan dokumen assessment. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Endah, itu sangat rinci bagaimana ketika kita melakukan assessment. Anda bisa modifikasi, nanti bisa pelajari dari slide yang disampaikan Bu Endah, mulai tahap awal, tahap kedua, tahap ketiga, sampai kita betul-betul tahu apa yang akan kita lakukan. Sesuatu yang akan kita lakukan dimulai dari kebutuhan untuk dilakukan. Oke?
Nah, ini sebagai contoh mahasiswa PKL dulu ketika tidak zaman COVID. Ya, dalam bidang pendidikan seperti ini yang dilakukan. Dia melakukan kegiatan pemberian konseling, baik yang sifatnya klasikal maupun individual, dan yang ini adalah secret box. Ini seingat saya dulu program kerja yang dilakukan di MTS Pesantren Tambak Beras. Saya dulu menjadi DPL-nya di sana. Dan salah satu yang menarik di sini adalah mereka membuat program yang disebut dengan secret box. Jadi mereka itu membuat kotak itu di depan dipersilakan kepada siswa yang punya masalah menuliskan kotaknya, masalahnya di sana dimasukkan kotak. Nah, ini bisa Anda modifikasi dengan sekarang membuat misalnya program layanan konseling online. Silakan setiap ada masalah mereka share. Masalah-masalah itu Anda kumpulkan, ada identifikasi, Anda berikan jawaban, dan itu menjadi sebuah data riset. Ya. Melakukan identifikasi bakat dan minat ini dilakukan oleh yang berwenang, bukan oleh Anda hanya membantu. Kemudian juga mereka melakukan seminar. Kalau dulu seminarnya memang secara offline, dan dulu saya sendiri yang saat itu bertindak sebagai narasumber, karena memang yang menjadi subjek, menjadi objeknya adalah para guru. Nah, dan kegiatan penunjang saat itu karena PKL-nya itu menjelang akhir Agustus, mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Agustus. Oke. Al-akhir, apapun yang Anda lakukan, saya hanya ingin berpesan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Itu menjada wajada, gitu. Siapa yang sungguh-sungguh maka Anda akan berhasil. Dan kedua, Anda harus yakin bahwa yang Anda lakukan adalah Anda mampu melakukannya. Sebuah pepatah mengatakan, al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah fil imtihan. Maka kepercayaan pada diri, keyakinan pada diri adalah kunci dari keberhasilan. Dan tidak kalah pentingnya adalah Anda lakukan dengan konsisten dan sabar. Sabar dan konsisten adalah dua modal utama bagi Anda untuk melakukan kegiatan PKL secara tuntas. Tidak lengkap apa yang saya sampaikan, dan saya berharap nanti Bu Yuli bisa melengkapi dengan lebih tuntas apa yang saya sampaikan. Demikian, mohon dan maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.